Kita ke sorotan lain, Saudara. Kuasa hukum bersama keluarga korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mendatangi Polres Sukabumi Kota untuk memberikan keterangan. Keluarga ingin korban RR segera kembali ke Indonesia. Sebelumnya pihak keluarga telah melaporkan korban RR yang menjadi korban TPPO di negara Tiongkok. Korban merupakan warga Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang sempat hilang selama 3 bulan tanpa ada kabar. Keluarga mendapat kabar jika RR ada di Tiongkok dan mendapat perlakuan yang kejam. RR tergiur iming-iming pekerjaan bergaji 15 juta hingga 30 juta rupiah per bulan. Namun RR malah menjadi korban TPPO. Memberikan keterangan saksi dan setelah itu mungkin langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kepolisian bisa ditanyakan langsung. Kalau dari kuasa hukum sendiri Pak sudah apa data yang akan dibawa dari kuasa hukum sendiri Pak untuk dilaporkan ke kepolisian? Kita sudah melaporkan tanggal 9 kemarin dan ini adalah tindak lanjut dari pelaporan kemarin. Sesinya adalah mendengarkan keterangan para saksi. Sebelumnya, Saudara, seorang perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat ini menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Awalnya, dirinya tergiur bekerja di Tiongkok dengan gaji besar. Oleh pelaku, korban kemudian disekap dan diduga dinikahkan dengan seorang warga negara Tiongkok dan dikirim ke negara tersebut. Di sana korban mendapatkan ancaman dan juga kekerasan seksual. Meski sudah berada di tempat aman, korban masih mendapatkan ancaman dari para pelaku TPPO. Tahun Bu, ya nanti, Yuswa nanti? 24. Kalau sekarang alhamdulillah baik karena udah ada penanganan ya gitu, tapi meskipun ada penanganan masih ada ancaman. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang di Tiongkok, di mana seorang warga Sukabumi jadi korbannya, kita terhubung dengan kuasa hukum korban Rangga Surya Danu Ningrat. Selamat siang, Pak Rangga. Ya, selamat siang, Mas. Pak Rangga, ini bisa dijelaskan bagaimana awal mulanya bisa korban RR ini bekerja di Tiongkok? Kronologisnya jadi menurut keterangan dari keluarga korban bahwa yang bersangkutan itu meninggalkan rumah sekira tanggal 26 April tahun 2025 dan semenjak itu tidak ada kabar lagi. Baru ada kabar pada 4 atau 3 bulan kemudian, yaitu pada bulan Agustus, akhir Agustus. Bagaimana cerita dari keluarga korban ketika korban sebelum berangkat ke Tiongkok dan ketika di Tiongkok, bagaimana kondisinya saat itu? Kondisi korban diketahui sehat-sehat saja pada saat berangkat. Namun pada bulan Agustus, korban yang pada saat itu berhasil menyembunyikan handphone yang dibawa dari Indonesia, karena di sananya di ruangan itu dia disekap, ada di lantai 2 dan tidak bisa pergi kemana-mana selain ke kamar kecil gitu ya, dan dikasih makan gitu aja, lalu diperlakukan dan dilecehkan gitu, disekap serta dilecehkan. Kondisi terakhir yang kami terima laporan lewat telepon itu terjadi pada tanggal 10 September dengan kami sebagai kuasa hukum ya. Namun komunikasi dengan keluarga korban itu sudah dilakukan sebelumnya, sebelum melaporkan kepada kami tanggal 8 September, lalu kami laporkan ke Polres Kota Sukabumi tanggal 9 September. Kondisi terakhir kita terus memantau terus, bahkan sudah melakukan beberapa kali video call dan telepon, memastikan kondisi Reni baik-baik saja di sana. Nah, setelah ada tindak lanjut dari KJRI sekitar 5 hari yang lalu, maka KJRI melaporkan kejadian tersebut ke polisi Tiongkok. Polisi Tiongkok mendatangi rumah korban, rumah yang di mana tempat korban disekap, ya, dan menanyakan kepada suami korban, tapi dengan alasan bahwa suami yang tanda kutip itu yang diakui sebagai suami mengakui bahwa
mereka sudah menikah gitu. Jadi polisi Tiongkok hanya bisa memperingatkan yang seolah-olah menjadi suaminya itu untuk tidak mendekati korban. Jadi saat ini kondisi Reni berada di lantai 2, sedangkan yang mengaku sebagai suaminya berada di lantai 1 dipisahkan oleh polisi Tiongkok, demikian. Artinya korban dengan terduga suaminya begitu apabila dibilang begitu itu masih dalam satu bangunan? Masih dalam satu bangunan. Hanya sekarang Reni di lantai 2, RR di lantai 2, sedangkan suaminya itu di lantai 1. Ya. Oke, Kak Jerry sempat bilang sebelumnya bahwa ini merupakan ataupun menyangkal adanya TPPO. Ini disebutkan sebagai masalah rumah tangga. Kemudian pada akhirnya untuk meredam hal ini adanya safe house begitu. Walaupun Anda menyebutkan masih dalam satu bangunan. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau kami ini sebagai kuasa hukum ya dari keluarga korban, kami terus terang menolak dengan sangat keras pernyataan dari Konjen RI di Guangzhou, ya, Tiongkok. Karena kita lihat dari kronologis yang berdasarkan pengakuan korban. Saya tidak tahu berdasarkan pengakuan dari mana atau data dari mana sehingga membuat statement seperti itu. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa korban RR ini sudah berada di safe house seperti yang Anda sebutkan tadi, namun masih mendapatkan ancaman, kabarnya seperti itu. Ancaman seperti apa yang didapatkan, Pak? Ancaman tidak datang dari suami korban, ya, tanda kutip suami korban. Semenjak didatangi oleh polisi Tiongkok, RR bercerita bahwa yang menjadi suaminya itu berinisial T, sudah mulai kooperatif dan sudah mulai berubah gitu. Dia tidak memaksa lagi karena sudah dilarang oleh polisi Tiongkok untuk mendatangi tempat korban di lantai 2. Gitu. Kemudian apakah ada komunikasi ataupun upaya apa lagi yang Anda lakukan juga bersama keluarga gitu untuk memulangkan paling tidak RR ke Indonesia atau paling tidak dalam waktu dekat bisa komunikasinya lebih lancar lagi lah begitu? Jadi kami ulangi dalam periode tanggal 10 sampai kemarin ya, Reni itu masih mendapat ancaman, tetapi bukan dari orang Tiongkok tersebut. Beliau mendapatkan ancaman dari orang yang memberangkatkan dari sini. Di antaranya 2 orang berasal dari Cianjur, 1 orang dari Bogor, dan 1 orang dari Jakarta. Yang sebelumnya Anda sebut sebagai sindikat itu ya, Pak? Betul, kami sebut sebagai sindikat karena ini terjalin dengan rapi ya. Rencana mereka dibuat sedemikian rupa seolah-olah terjadi pernikahan. Walaupun pada saat itu Reni ketika dinikahkan di Bogor, setelah dari Cianjur kan 1 minggu kemudian dibawa ke Bogor tuh. Ini menurut keterangan Reni bahwa di Bogor itu dia disekap selama 2 minggu. Setelah disekap itu ketika keluar ruangan ternyata sudah ada banyak orang. Dan di situ Reni diharuskan bilang untuk iya aja gitu. Nah, disitulah terjadi pernikahan secara online dengan orang Tiongkok tersebut. Dan mungkin dugaan saya bahwa pernikahan itu di mata hukum Cina itu sudah sah gitu ya. Karena Reni mengaku sudah dicatatkan itu pernikahan ketika datang di sana. Dan Reni itu terjebak dalam pengakuannya. Saya tidak tahu, pokoknya disuruh iya aja gitu. Baik. Begitu Pak. Baik, harapan kita bersama masalah ini bisa cepat selesai dan juga korban RR bisa kembali ke Indonesia dan juga bisa kembali kepada keluarganya. Terima kasih sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas TV, Pak, atas informasinya. Terima kasih Pak Yan.